Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Kavani. Nama saya Erika Effendi. Nama saya Rosidah Nuraini. Nama saya Syarifah Rahmi. Kami dari kelas 12 Akuntansi 2 SMK Negeri 16 Jakarta. Kami akan menjelaskan tentang penggolongan biaya pada perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang kegiatannya mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai jual atau siap dijual. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur. Kegiatannya adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut proses produksi dan membeli bahan baku untuk disimpan sementara. Karakteristik perusahaan manufaktur. Karakteristik perusahaan manufaktur terdapat ada 3. Yang pertama, perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua, memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, persediaan barang jadi. Yang ketiga, memiliki akun-akun biaya yang lebih kompleks, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. 1. Perusahaan jasa hanya memberikan layanan. 2. Perusahaan dagang kegiatannya membeli barang dagang untuk disimpan lalu dijual. 3. Perusahaan manufaktur kegiatannya membeli bahan baku untuk disimpan lalu diolah menjadi barang jadi, lalu disimpan lagi dan dijual. Perbedaan laporan laba rugi. Di perusahaan jasa ada pendapatan dan beban. Di perusahaan dagang ada penjualan, HPP, dan beban. Cara mencari HPP di perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang ditambah pembelian neto, hasilnya barang yang dagang siap dijual, dikurang persediaan barang dagang akhir, hasilnya HPP. Di perusahaan manufaktur ada penjualan, harga pokok produksi, HPP, dan beban. Di sini kami telah memaparkan rumus pembelian neto, HPP, total biaya produksi, BBB, biaya bahan baku, dan harga pokok produksi. Penggolongan biaya. Penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama, biaya pemasaran atau penjualan, yaitu biaya yang terjadi dalam hubungan dengan usaha memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. Contoh, biaya promosi, biaya komisi penjualan. Yang kedua, ada biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya yang terjadi dalam hubungan pengaturan, pengawasan, dan tata usaha organisasi perusahaan. Contoh, biaya gaji direksi, biaya gaji karyawan bagian kantor. Yang ketiga, adanya biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi dalam hubungan dengan proses pengolahan bahan baku produk siap dijual. Biaya produksi terdiri dari 3. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu bahan yang akan diolah menjadi bagian produk selesai dan pemakaiannya dapat diidentifikasi atau diikuti jejaknya. Yang kedua, biaya tenaga kerja, yaitu semua belas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Dibagi menjadi 2, yaitu menurut fungsi pokok dan menurut hubungan dengan produk. Menurut fungsi pokok yaitu biaya tenaga kerja bagian produksi dan biaya tenaga kerja bagian pemasaran. Sedangkan menurut hubungan dengan produk yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Digolongkan menjadi 2, yaitu BOP pabrik tetap, BOP pabrik variabel, dan BOP pabrik semi variabel. Penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluarannya. A. Membeli bahan-bahan baku yang disebut biaya bahan baku.
B. Membayar tenaga kerja yang disebut biaya tenaga kerja. C. Membayar biaya lain-lain yang terjadi di pabrik yang disebut biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya berdasarkan hubungan dengan produksi. Yang pertama itu ada biaya utama prime cost, komponen utama dari produk yang dibuat dan dapat dengan mudah didistribusikan pada masing-masing unit produk yang dibuat. Biaya utama terdiri dari bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua, ada biaya konversi, conversion cost, biaya yang dikeluarkan sampai bahan baku dapat diubah menjadi produk jadi. Biaya konversi terdiri dari tenaga kerja dan overhead pabrik. Penggolongan biaya berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dia biayai. Yang pertama itu ada biaya produksi langsung, biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai dan biaya ini langsung diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi. Terdiri dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua ada biaya produksi tak langsung, biaya selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang terjadi di pabrik biasanya disebut biaya overhead pabrik atau BOP. Terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya produksi tak langsung lainnya. Penggolongan biaya berdasarkan tingkah laku terhadap perubahan volume produksi. 1. Biaya tetap atau konstan, yaitu biaya yang jumlahnya tetap pada batas-batas tertentu dan biaya tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan volume produksi. Contohnya biaya sewa, biaya asuransi, dan biaya penyusutan mesin. 2. Biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya akan berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya lembur. 3. Biaya semi variabel atau biaya campuran atau mixed cost, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya pemeriksaan, biaya produksi, biaya pengawas produksi, dan biaya penelitian. Penggolongan biaya berdasarkan menurut waktu manfaatnya. Yang pertama, pengeluaran modal atau capital expenditure, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang terjadi harus dicatat sebagai aktiva dengan syarat mendatangkan manfaat lebih dari satu periode, akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aktiva, dan meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Yang kedua, ada pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang terjadi harus dicatat sebagai biaya dengan syarat mendatangkan manfaat tidak lebih dari satu periode, dan pada saat pengeluaran pendapatan pada periode terjadinya merupakan beban yang dipertemukan dengan penghasilan yang diperoleh periode yang bersangkutan. Identifikasi biaya produksi pada perusahaan roti isi. Pertama, biaya bahan baku terdiri dari biaya tepung terigu, biaya gula pasir, biaya mentega, biaya garam, biaya ragi instan, biaya telur, biaya susu cair, biaya meses, dan biaya keju. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja, biaya gaji bagian pengadukan, biaya gaji bagian pembakaran atau pemanggangan, biaya gaji bagian pengemasan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, terdiri dari biaya kemasan atau plastik, biaya pemeliharaan mesin, biaya air, listrik, dan telepon, biaya sewa, biaya bagian akuntansi, biaya bagian keuangan, biaya bagian produksi, biaya promosi penjualan, dan biaya asuransi. Berikut ini adalah video alur proses produksi pembuatan roti isi.
kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang materi penggolongan biaya perusahaan manufaktur. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.